Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, nah kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria Ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria. Ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melayani Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini, saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia. Sampai sehari ini pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar, dan bagaimana cara hidup contentment, bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Nah firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version 3 tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran, wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom ya. Bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan, dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan dan anak-anakmu akan melayani dia. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, penuh sukacita, amin. Sebab pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita membawakan pujian syukur bagi Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini.
kami boleh ada, membawa kerinduan kami, bawa hati kami Tuhan. Kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah hadirat-Mu boleh kami alami pagi hari ini Tuhan. Bertatalah di atas pujian syukur kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Mari besarkan nama-Nya yang agung dan perkasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menebus hidupku. Tuhan yang
kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini gereja kami, kota ini, bangsa kami dipenuhi nama Buat hari ini kami percaya Tuhan bahwa kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua adalah karena kasih karunia-Mu kepada kami, semua karena anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau terus belajar untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus bertumbuh dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di keluarga kami, di kota kami, dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah pikiran, perkataan, dan hati hamba-Mu ini hanya mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Dan kami juga sebagai jemaat menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Agar benih firman-Mu dapat jatuh, tumbuh, tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Aparungan. Kita tanpa terasa ya, kita sudah memasuki penghujung dari tahun 2022.
Jadi ada baiknya untuk kita sama-sama menilai, mengevaluasi kehidupan kita di tahun 2022 ini, apa yang sudah kita raih, apa yang belum kita raih, untuk kemudian kita memasuki masa tahun 2023 itu dengan satu persiapan yang lebih baik. Sebab kalau kita tidak mempersiapkan, tidak ada persiapan, tentu kita tidak tahu arah yang akan kita tuju di tahun 2023. Nah, jadi saya masuk pada tema kita masih pada tema Grace to Glorify the King di bulan 11 ini. Dengan tema di bulan November adalah Glorify the King through Family. Dengan ayat yang dipakai yaitu Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, itu Yosua itu banyak menuliskan tentang ibadah. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, terus dipilih untuk beribadah. Nah, kita lihat apa sebenarnya ibadah yang dimaksud dari Yosua ini. Definisi ibadah menurut Yosua 24 ayat 15 ini adalah di dalam bahasa Ibrani dipakai kata avoda. Jadi ibadah itu ada avoda, liturgia. Nah, liturgia itu cara ibadah. Tetapi dalam Yosua 24 ayat 15 dipakai kata avoda. Avoda yang berarti bekerja, melayani, mengabdi. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan susunan acara atau persyaratan di gereja seperti sekarang ini. Nah, dengan demikian, jadi jelaslah apa yang dimaksudkan oleh Yosua dengan beribadah itu. Aku dan seisi aku beribadah kepada Tuhan. Sebab Yosua pada saat itu bukanlah seorang imam. Nah, dengan demikian, jadi kalau kita bilang sekarang kita bekerja atau kita beribadah, kita mesti lihat kepada siapa kita beribadah. Kalau kita kerja dan kerja yang kita kerjakan itu kita tujukan untuk supaya kita mencapai suatu prestasi yang tinggi, untuk saya dapat satu posisi yang bagus, berarti kita sedang beribadah atau bekerja untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Kita sedang beribadah untuk diri sendiri. Nah, dengan demikian, jika kita bekerja, kemudian di tempat kerja kita membawa nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang disampaikan, artinya nilai-nilai yang nilai tentang kekristenan atau kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang terjadi pada full timer mungkin orang-orang yang melayani sekarang, itu juga disebut dengan beribadah. Tetapi tidak dalam liturgia. Karena dia tidak fokus kepada liturgia. Nah, sekarang Paulus mengatakan Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani bagus enggak? Bagus kan? Tapi kalau kita sehat pun, kita sehat hanya pada saat kita hidup kan? Waktu kita mati, apakah kesehatan kita masih penting? Sudah enggak ya? Nah, tapi kalau ibadah, latihan ibadah, itu pada saat kita mati di dunia ini, kita nanti di kekekalan, kita akan berguna. Nah, sekarang kita lihat nih, ibadah yang bagaimana yang Tuhan maksudkan? Nah, kalau kita lihat latar belakang dari Yosua adalah ibadah di padang gurun. Keluaran 4 ayat 22 dan 23, di sini Musa menuliskan bahwa maka engkau harus berkata kepada Firaun, ini firman Tuhan kepada Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi kalau kita sekarang menganggap kita anak-anak Tuhan, ini terjadi pada Israel. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, jadi Tuhan berfirman kepada Firaun, biarkanlah anakku itu pergi, supaya
Supaya apa? Ia beribadah kepadaku. Jadi inisiatif untuk kita beribadah sebenarnya inisiatif dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara atau kita semua, kalau kita mulai mau membawa nilai-nilai kekristenan, pada saat kita mau bawa itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, Tuhan ada di situ. Karena apa? Ini inisiatifnya dari. Terus kemudian, nah ini tempat beribadah, latihan beribadah bangsa Israel. Bilang ini anakku, Israel itu anakku yang sulung. Kemudian Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Padang gurun menjadi tempat latihan beribadah bagi bangsa Israel. Apa pandangan tentang padang gurun? Kalau saya kasih ada 3 pandangan. Yang pertama, padang gurun itu pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, hidup mereka itu nomaden. Mereka tidak tahu kapan harus menetap lama, kapan harus pergi. Sebab yang menentukan apa? Tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. Begitu tiang awan pergi, mereka pergi. Kira harta yang diberikan oleh bangsa Mesir pada bangsa Israel itu berguna enggak kalau keadaannya kayak gitu? Ada gunanya enggak kira-kira? Kita punya emas nih, kita bangun bangunan, terus Tuhan bilang pergi. Belum jadi pergi. Ada gunanya enggak? Kurang berguna kan? Itu padang gurun. Yang kedua, tentang padang gurun itu penuh dengan keterbatasan. Bangsa Israel sering kita baca itu apa? Selalu menggerutu tentang air. Tentang bawang pre. Ternyata bawang pre itu sudah hidup jauh lebih lama dari kita ya. Nah itu bawang pre, daging dan sebagainya. Penuh dengan keterbatasan di padang gurun. Kemudian apalagi yang saya tangkap tentang padang gurun itu adalah dalam tanda kutip tidak berpengharapan. Kita mau buat apa di padang gurun? Pindah-pindah? Mau bangun apa? Mau nanam apa? Baru nanam disuruh pindah. Sepertinya tidak berpengharapan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Lalu kemudian implikasinya buat kita apa? Padang gurun kita untuk melatih kita beribadah itu apa? Rumah kita bisa kan? Saya menikah Pak, ketika menikah pasangan saya, ini bukan cerita tentang kesaksian saya ya. Pasangan saya dulunya rajin ke gereja, tapi setelah menikah marah-marah, isinya marah-marah, tidak sabar, sekarang jadi petugas kebun binatang. Ini padang gurun enggak? Padang gurun kan? Pak, pasangan saya Pak, waduh, dulu dia baik Pak, tapi sekarang, dulu saya pikir dia kucing Pak, saya elus-elus, dia manja Pak, sekarang berubah jadi, yang ngomong ini perlu diselidiki nih kayaknya. Berubah jadi singa Pak, saya deketin aja dicakar. Itu bisa terjadi kan? Itu padang gurun. Dalam pelayanan juga sama. Dalam pelayanan tiba-tiba ada orang yang ngambek, tidak pelayanan, terpaksa harus diganti. Yang menggantikan ini kadang-kadang kan kesel kan. Kalau ini sering terjadi nih. Sering terjadi dalam kehidupan saya juga gitu. Sering terjadi. Waduh, ngomel sudah mulai, waduh pelayanan, kalau tahu begini, udah mau pelayanan. Nah, itu sering kan? Itu sering terjadi dalam pelayanan. Waduh kita melayani begini, enggak dihargai, malah dicibir, malah sebagainya. Itu padang gurun. Dalam dunia usaha, COVID membuat semua berubah. Itu padang gurun. 2023, hati-hati. Pak Jokowi, Menteri Ekonomi, gelap. Saya ketahuan pasti ngomong untung saya tidak ada hutang. Saya mau selesaikan hutang saya, nanti kalau krisis bagaimana. Itu padang gurun. Tapi kita lihat, untuk apa padang gurunnya. Supaya kita jelas kenapa ibadah itu harus di padang gurun. Ulangan 8 ayat 2, kita lihat ini yang menjadi ide Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi ini kehendak Tuhan loh ya, tadi saya bilang inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan bawa kita bangsa Israel ke padang gurun.
selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hati dan mencobai engkau. Ini pentingnya. Kenapa harus direndahkan? Dalam bahasa Ibrani itu merendahkan hati itu adalah aunau, yang berarti dibuat menderita, direndahkan atau dipermalukan. Tuhan buat itu terjadi dalam kehidupan padang gurun. Tetapi ada maksudnya. Maksudnya apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Waktu keluarga kita berantakan, waktu pasangan kita mulai memberontak, waktu pelayanan sudah tidak menjadi tempat yang menyenangkan lagi, waktu kakah itu penuh dengan gosip dan sebagainya, apa yang ada dalam hati kita? Itu akan keluar dari mulut kita. Ulangan 8 ayat 3 sampai 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini Tuhan sampaikan setelah bangsa Israel di akhir daripada masa padang gurun. Tetapi apakah bangsa Israel melihat ini? Tidak kan? Ada banyak padang gurun yang Tuhan buat itu untuk kita melihat. Tuhan mau tunjukkan nih. Tuhan berikan mana yang dari sorga. Yang meskipun tidak ada rasanya, tapi ketika dimakan itu tidak membuat kita sakit. Apa yang terjadi ketika mereka minta daging, kemudian Tuhan kasih burung puyuh, apa yang terjadi? Dikatakan pada saat itu bangsa Israel banyak yang mati karena makannya terlalu rakus. Apalagi pakaian tidak menjadi rusak. Kaki tidak menjadi bengkak selama jalan. Bahkan ada satu, saya lupa siapa yang mengatakan bahwa kaki mereka, sepatunya tidak rusak. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, karena kita selalu melihat bahwa Tuhan kalau memberkati kita itu apa? Harta yang banyak, uang, mobil. Kita lihat bahwa ini Tuhan. Kalau tidak, kita belum tentu. Padang gurun membuat cara kita melihat dengan mata rohani yang kita lihat dari sisi yang lain. Kita bisa lihat Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kita. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat pasanganmu memberontak dengan kamu dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin ini suamimu yang kemudian berubah jadi dari orang alim menjadi murtad dan sebagainya. Waktu kamu mengeluh, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan bisa tunjukkan bahwa aku ada bersama-sama dengan kamu. Lihat, jangan lihat keuangan saja, tapi lihat apakah anak-anakmu terpelihara, pendidikan mereka bagaimana, masa depannya kamu bagaimana, kesehatan kamu bagaimana. Lihat baik-baik itu semua. Nah kayak sekarang kita lihat kan, padang gurun kita kan kita kekurangan pelayan ya. Tapi kan di padang gurun kita lihat sekarang ada generasi-generasi yang muncul kan. Ada Davon, ada Selin. Saya mau tanya Selin, tapi nanti Selin bisa balas saya dengan, kamu nanya, benar? Kamu bertanya-tanya, jadi saya tidak berani nanya Selin. Ada Sielu, nanti bakal ada Kimi. Kita punya generasi yang Tuhan buat di padang gurun. Nah sekarang apa janji yang terkandung dalam beribadah kepada Tuhan? Kita baca sama-sama ya. Saya ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang genap.
Ini janji Tuhan pada saat kita beribadah kepada Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau. Nah kan? Hah? Oh, sorry, saya ulangi. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Ada yang berkata amin? Yang setuju applause buat Tuhan. Ini yang Tuhan buat, bawa bangsa Israel ke padang gurun. Dia menjanjikan sesuatu. Karena dia mau apa? Pada saat kita nanti ke tanah perjanjian ini, dengan hati yang menyembah Dia. Nah, kadang-kadang kan kita sukanya gini, kita selalu mau lihat hasil akhir, saya nanti kemana akhirnya. Tapi kalau Tuhan, kalau Alkitab menuliskan apa? Firman itu apa? Lampu sorot yang bisa melihat akhir? Itu berapa jarak bisa lihat? Satu langkah demi satu langkah. Yang Tuhan mau kita berjalan di situ. Tapi kan kita maunya lihat hasil akhir. Itu harus dirubah. Firman adalah lampu sorot supaya kita bisa melihat akhir. Tapi enggak. Berjalan dengan Tuhan sampai pembentukan kita, proses kita selesai. Maka akan kita lihat janji Tuhan. Dan engkau akan makan, akan kenyang. Padang gurun loh ini. Kanaan di mana? Daerah padang gurun juga. Tapi di situ engkau akan makan dengan kenyang. Dan engkau akan memuji Tuhan. Tidak ada menggerutu lagi seperti di padang gurun yang tempat latihan beribadah. Nah sekarang ini yang saya mau bawakan. Jadi saya cuma menjelaskan tentang ibadah. Firman Tuhan kali ini topiknya adalah membangun keluarga yang memuliakan Sang Raja. Yang tentunya saya ambil dari kehidupan Yosua. Saya mulai dari sejarah Yosua. Yosua adalah seorang yang berasal dari suku Efraim, generasi ke-10 dari keturunan Yusuf. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, Yusuf itu kan dipakai Tuhan luar biasa. Yusuf mempunyai hidup yang hatinya terus buat Tuhan. Dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dalam hidupnya, maka keturunannya pun dipandang oleh Tuhan. Keturunannya dipakai oleh Tuhan. Nun kakeknya adalah Elisama yang memimpin Efraim di padang gurun. Yosua lahir di masa bangsa Israel sedang dalam masa perbudakan selama 40 tahun. Yosua pun mengalami masa perbudakan itu. Sampai pada waktunya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk beribadah sebelum sampai ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Padang gurun menjadi proses pembentukan bagi Yosua untuk memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Mari kita belajar bagaimana Yosua, pembentukan daripada Yosua sehingga dia bisa berkata nanti pada akhirnya aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ada dua fase kehidupan Yosua yang kita perlu pelajari hari ini. Yang pertama adalah Yosua melayani Tuhan sejak masa mudanya. Yosua melayani sebagai abdi. Abdi itu hamba. Hamba itu tujuannya adalah memuliakan tuannya. Hamba tidak mempunyai apa-apa lagi untuk kemudian tidak mempunyai apa-apa yang harus dia lakukan kecuali dia harus melakukan apa yang tuannya perintahkan. Itu abdi. Sekalipun tidak mengenakan buat hamba. Nah, Yosua itu dituliskan dia mulai melayani Tuhan pada usia 30 tahun. Jadi saya mau bilang buat Cielo, buat Selin, buat Davon,
nanti buat Kimi, bahkan ada siapa namanya? Anaknya Pak Yanto juga namanya siapa? Nathan. Nah, kalian melayani Tuhan di masa muda kalian, itu bagus buat kalian. Nanti kita lihat. Kita lihat selanjutnya, Bilangan 11 ayat 28 menuliskan bahwa Yosua dari masa mudanya telah melayani Tuhan di bawah kepemimpinan Musa. Yosua banyak belajar hal-hal kerohanian di bawah Musa, di bawah bimbingan Musa. Waktu Yosua berada di dalam Musa, di dalam menjadi abdi Musa, Yosua banyak belajar karena apa yang dilakukan oleh Musa. Yosua melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Musa. Setiap melakukan persekutuan dengan Tuhan, Musa selalu membawa Yosua. Nah, kita lihat di Kejadian 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua juga diajak oleh Musa untuk pergi menemaninya ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah. Yosua menunggu di tengah-tengah antara Musa, puncak bangsa Israel di bawah, dan Yosua menunggu Musa di tengah-tengah. Keluaran 33:11 mencatat ketika Musa kembali ke kemahnya, Yosua tidak beranjak dari kemah suci. Ini menandakan apa? Yosua rindu keintiman dengan Tuhan. Pada saat Selin, pada saat Nathan, pada saat Kimi, pada saat Davon melayani, kalian juga punya kerinduan ini. Sebab yang kalian memang ada sekolah, anak-anak muda di sekolah diajarkan sesuatu yang baik, tetapi kalian perlu untuk belajar tentang kebenaran. Dan Yosua mendapatkan pengalaman itu dari menjadi abdi daripada Musa. Dia tidak mungkin dapat tentang tentang Tuhan, kenal Tuhan, kalau dia tidak lihat, dia menyaksikan bahwa Musa itu berhadap-hadapan dengan Tuhan. Tidak gampang sebagai sosok Yosua yang dia lihat bahwa bangsa Israel mayoritas tidak suka dengan Musa. Selalu menggerutu dengan Musa. Tentu tidak gampang. Yang paling enak ikut mana? Minoritas atau mayoritas? Ikut yang banyak kayaknya, lebih nyaman ya. Kira-kira kalau saya jadi Yosua tuh, aduh. Waktu melayani sejak muda menjadikan Yosua seorang yang taat dan menghormati otoritas. Yosua 11 ayat 15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kita lihat di sini. Tuhan sampaikan firman kepada Musa. Terus kemudian Musa perintahkan kepada Yosua. Itu yang dilakukan. Tidak dikurangi apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa dikerjakan oleh Yosua. Itu ketaatan. Nah, ada banyak kita salah dalam menilai ketaatan. Pak, saya taat dengan Tuhan. Saya taat dengan Tuhan. Tapi belum tentu saya taat dengan manusia. Termasuk otoritas saya. Kenapa? Otoritas saya tidak melakukan kebenaran. Alkitab tuliskan begitu? Kita sudah belajar bulan lalu tentang apa? Kita harus tunduk sekalipun otoritas itu bengis. Ya kan? Bulan lalu kan kita bahas tentang itu. Bukan hanya kepada yang peramah. Terus kita bilang, saya ini taat Pak, saya taat dengan Tuhan. Tunggu dulu, yang menilai kita taat siapa? Diri kita? Kita bisa bilang kita taat dengan Tuhan, karena kita nilai diri kita sendiri. Padahal abu-abu enggak? Abu-abu lah, yang menilai ketaatan kita kan harusnya orang lain. Kondisi ini mengajarkan tentang apa? Yang pertama dia mengajarkan tentang bapak rohani dan anak rohani. Yang kedua, ketaatan itu perlu kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita memang taat, dia taat dengan yang memang Tuhan tempatkan di dalam kita.
Mungkin kita bekerja, apakah bos saya enggak taat dengan bos saya, Pak? Karena dia bukan seagama dengan saya. Dia beda kepercayaan. Apa begitu dikatakan firman? Saya pikir enggak kan? Justru padang gurun. Kita lihat, apakah kita beribadah kepada Tuhan? Kita mau mempermuliakan Tuhan dengan keberadaan kita? Itu yang menentukan kita. Nah, ketaatan yang baik adalah ketaatan yang ditunjukkan oleh Yosua ini adalah apa? Ketaatan dengan otoritas yang nyata. Dia taat dengan Musa. Ketaatan dengan Musa. Musa bisa melihat ketaatan Yosua enggak? Bisa kan? Bukan hanya Yosua sendiri yang bilang saya taat. Kalau Musa bilang tidak taat, bisa enggak? Bisa. Makanya mohon maaf, jangan disalahartikan bahwa bukan tidak baik untuk ketaatan dengan Tuhan, tapi jangan berhenti di situ. Harusnya ketaatan kita dengan Tuhan itu terwujud juga dalam ketaatan kita dengan pemimpin. Kemudian Yosua melayani sejak masa mudanya, menjadikan Yosua seorang yang mengenal dimensi roh dan penuh roh kebijaksanaan pada akhirnya. Bilangan 11 ayat 27 sampai 29 di dalam versi BIMK bahasa Indonesia masa kini. Suatu saat di mana Eldad dan Medad itu kepenuhan seperti nabi di area sekitar kemah suci. Kemudian ada seorang muda yang datang kepada Yosua dan mengatakan bahwa mereka berdua itu kepenuhan seperti nabi. Yosua melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak umum. Kemudian pergi kepada Musa dan mengatakan, cegahlah mereka. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Musa marah dan mengatakan kepada Yosua, mengapa engkau memikirkan saya? Musa tahu yang dipikirkan oleh Yosua, bahwa bisa jadi Eldad dan Medad memberontak, akan menggantikan Musa. Tapi ini dalam pikirannya Yosua ya. Kemudian Musa mengatakan, saya malah mengharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi. Kira-kira pelajaran berharga enggak bagi Yosua? Ternyata semuanya pemimpin mengharapkan semua orang bisa kepenuhan Tuhan, bukan hanya dia saja. Dari sini terbuka pandangannya Yosua. Kemudian lagi, Ulangan 34 ayat 9a. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini pada saat dia ditabiskan menggantikan Musa. Dimensi-dimensi roh seperti gini kita perlu kenal. Bukankah kita juga sering melakukan seperti itu? Ketika ada apa-apa, kita datang ke Pak Gembala, tolong Pak Gembala doakan. Kalau kita jumlahnya 140 jemaat, nggak usah 140 lah, kalau kita jumlahnya 30, setiap orang punya masalah, Pak Gembala kira-kira nggak bisa kerja setiap hari, tinggal mengatur jadwal kunjungi ke sini ya. Nggak seperti itu. Nah kita perlu, ini yang membuat Yosua, kenapa Yosua itu jadi bertumbuh? Kenapa? Dia bisa kenal dunia dimensi roh melalui bapak rohaninya, yaitu Musa. Fase yang kedua adalah sebagai pemimpin. Yosua adalah orang yang berani menghadapi kenyataan atau realita hidupnya. Peperangan melawan orang Amalek itu dilakukan sebelum Yosua menggantikan Musa. Pada saat itu bangsa Israel baru masuk ke padang gurun. Kemudian bangsa Israel datang menyerang. Bangsa Amalek datang menyerang. Kemudian Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel berperang. Realita dalam diri Yosua. Kalau kita masuk dalam diri Yosua, disuruh pergi berperang dengan kenyataan saya ini dulu adalah budak. Masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Sudah masuk akal. Pemimpinnya pada saat itu Musa bilang apa? Aku dan Harun akan naik ke atas gunung dengan tongkat Allah. Masih mau taat enggak kalau kayak gini?
Masih bisa taat enggak? Kalau saya pasti gini, gila nih pemimpin, dia mau kasih mati saya atau bagaimana? Kan gitu kan? Kalau saya yang sebenarnya yang terlatih sebagai prajurit siapa? Musa apa Yosua? Musa dong. Musa dilatih pada saat dia di Mesir. Yosua yang disuruh dan pemimpinnya bilang, aku akan naik ke atas gunung dengan tongkat Allah. Tapi kenyataannya apa? Kekuatan bangsa Israel ditentukan oleh apa? Yosua dapat pengalaman di sini. Ketaatan itu perlu diuji sampai matang. Kemudian sebagai pemimpin, karena Musa kemudian memanggil pemimpin-pemimpin untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, di sini yang anehnya seharusnya dipanggil itu bukan Yosua. Karena Yosua bukan pemimpinnya Efraim, tapi dia menggantikan kakeknya. Dan dia harus berani untuk pergi. Nah, kembali lagi saya bilang mayoritas dan minoritas. Setelah pergi melihat kenyataan, makanya saya bilang realita hidup. Kadang-kadang kita punya realita dalam kehidupan kita, realita nyata dan dalam hidup kita. Waktu mereka mengintai, 12 pengintai datang untuk mengintai Kanaan dan melihat realita yang ada. Pulang, bawa berita. Sebenarnya yang benar yang mana? Yang 10 apa yang 2? Harusnya yang 10. Benar yang 10. Karena apa? Itu ada raksasa, Pak. Orangnya kuat-kuat, kotanya berkubu. Kenyataan enggak ini? Kenyataan. Tapi 2 orang ini melihat dengan sisi yang lain. Karena padang gurun melatih mereka untuk melihat bahwa Tuhan hidup. Selama Tuhan hidup, masalah boleh besar, tapi Tuhan kita besar dan kita akan lihat di sini. Ini kita pandang dengan cara rohani. Keluarga kita sama. Pasangan kita sama. Jangan kita minta pasangan kita berubah dengan pandangan jasmani kita. Pasti salah. Kalau Tuhan tetap izinkan, ikuti semua sampai semuanya beres. Sampai sempurna. Ada lagi yang peperangan melawan bangsa Yeriko dan Ai. Di sini bangsa Israel disuruh untuk melawan bangsa Yeriko yang kotanya berkubu, yang temboknya tebal dan hanya 1 pintu untuk masuk ke Yeriko. Tapi sebelumnya ada 1 panglima tentara Tuhan yang ketemu dengan Yosua. Tapi saya tidak bahas di sini terlalu lama karena waktu. Dan kemudian, aneh kan? Tuhan bilang dengan Yosua, kumpulkan bangsa Israel, pergi menyerang. Benar? Enggak kan? Pergi, kelilingi. Masuk akal enggak? Mengelilingi bisa mengalahkan orang? Tapi itu terjadi. Realita yang harus dilawan untuk kehendak Tuhan terjadi. Waktu kemudian tembok Yeriko roboh karena dikelilingi selama 7 kali, bangsa Israel ini begitu percaya diri. Setelah itu mereka harus melawan bangsa Ai. Bangsa Ai adalah bangsa yang jauh lebih kecil daripada bangsa Yeriko. Bahkan tentara daripada bangsa Israel mengatakan apa? Tidak perlu suruh semua orang berperang, cukup 3.000 orang saja yang pergi. Saking kecilnya Ai. Tapi apa yang terjadi? Mereka pergi berperang, mereka dipermalukan oleh bangsa Ai. Bahkan dikejar sampai dekat markas. Yosua menangis di situ. Kenapa ini bisa terjadi? Dia sampai menyesal, dia bermandikan debu, apa bahasanya saya. Nah, cuma begini, cuma perhatikan gini. Kemudian dia tanya sama Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Tuhan menjelaskan kepada Yosua ada 1 pelanggaran yang dibuat oleh Akan. Mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk perbendaharaan gereja, perbendaharaan bait Allah. Dari peristiwa Yosua melihat, bukan tentang besar, bukan tentang kecil. Tapi kalau ada Tuhan, semua bisa dimenangkan.
Tapi kalau tidak ada Tuhan, kecil pun bisa mengalahkan. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai pemimpin, Yosua membawa penggenapan janji Tuhan pada bangsa Israel. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi pada zaman Yosua. Kenapa? Karena Yosua tahu yang membawa kemenangan itu siapa. Dan ini dua fase kehidupan daripada Yosua ini membentuk siapa Yosua. Nah, sekarang kita coba lihat dari saya rangkum dari semua ini. Di usia 30 tahun Yosua menjadi abdi atau pelayan. Di usia 70 tahun Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dia ditabiskan, dia diberikan roh Allah. Di usia 110 tahun Yosua mati. Di mana kekuatan Yosua terbentuk untuk dapat menjadi pribadi yang memuliakan raja? Di mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Udah pintar berarti ya. Nah, saya harap begitu. Jangan takut dengan padang gurun ya. Jangan takut dengan padang gurun. Kenali Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, Tuhan kasih otoritas, kita tidak akan pernah jatuh. Karena kita tahu lebih dulu. Inilah yang membuat Yosua kemudian menjadi satu pribadi yang mengatakan bahwa apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah suruh kita, Tuhan tidak pernah memaksa kita beribadah kepada siapa. Tetapi kita yang memutuskan. Kita pilih Tuhan yang kita kenal, bukan Tuhan yang tidak kita kenal. Kita pilih Tuhan yang bukan hanya memberikan kita keuntungan, tapi juga kalau harus memberikan keuntungan, bangsa lain pun, Allah yang lain pun bisa memberikan keuntungan. Tapi keuntungan yang bagaimana yang diberikan. Nah, yang menjadi poin kita pada sharing firman hari ini adalah yang menjadi pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah hormati sang raja. Hormat itu dimulai dengan pengenalan. Hormat dimulai dengan yang namanya mengenal karakter pemimpin. Saya baru bisa hormat dengan Pak Gembala kalau saya mengenal Pak Gembala dengan segala keputusannya, dengan segala tindakannya. Saya tahu dan saya hormat. Sekalipun nanti tidak ada Pak Gembala, saya tetap melakukan apa yang menjadi ketentuan atau peraturan Pak Gembala. Bukan karena saya takut keberadaannya Pak Gembala, tetapi saya menghormati. Yang kedua, mengabdilah pada sang raja dengan tulus, ikhlas dan setia. Lakukan semuanya dengan tulus. Tanpa ada motivasi pribadi dan setia. Lakukan sekalipun mungkin realitanya kita tidak mengerti saat itu. Yang ketiga, beribadalah hanya pada sang raja. Yosua punya pengenalan tentang Tuhannya di sini yang paling kuat. Ia Allah yang kudus, yang Maha Esa. Sudah kudus, kuat lagi. Ia tidak mau ada saingan. Tuhan tidak ada saingan dalam hidup kita. Pasangan kita bukan saingan Tuhan. Uang kita bukan saingan Tuhan. Kalau kamu meninggalkan dia dan mengabdi kepada ilah-ilah lain, ia tidak akan mengampuni dosamu. Sebaliknya ia akan melawan dan menghukum kalian. Ia akan membinasakan kalian sekalipun dulu ia baik kepadamu. Masih mau punya Allah lain di padang gurun? Masih mau mengandalkan Allah lain? Itu kira-kira pesan daripada Yosua untuk kita. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita lihat di sini. Nah, sekarang ada yang terakhir saya lupa ya. Ini sengaja dilupakan supaya diulang. Yang keempat saya tambahkan sendiri. Hidup dalam komunitas. Itu penting. Kenapa hidup dalam komunitas penting? Ini buktinya. Hakim-Hakim 2. Jadi setelah masa Yosua itu Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 2 ayat 7, 10 dan 11. Ini dalam BIMK ya, versi BIMK. Selama Yosua hidup, orang Israel mengabdi kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal pun mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Selama mereka dipimpin
orang-orang yang telah melihat sendiri segala keajaiban yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Komunitas itu penting. Kenapa di dalam KK kita selalu yang ketiga, ceritakan tentang pengalaman. Supaya apa? Sesama kita, pertama kita harus mengingat pengalaman kita tentang Tuhan, itu jangan dilupakan. Itu harus diceritakan. Kalau kita menceritakan, pertama itu menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua bisa menjadi berkat buat anak kita juga. Karena ketika anak kita jatuh mungkin, ada anggota kakak yang dulu satu kakak dengan itu bisa ngomong, papamu dulu begini, kamu juga bisa, apa semua kan bagus kan. Kita lihat kemudian, ayat 10, kemudian seluruh angkatan itu meninggal juga. Ketika Yosua hidup, bangsa Israel taat. Ketika Yosua meninggal, masih taat. Karena apa? Waktu berikrar itu ada orang-orang yang menjadi saksi. Kemudian, angkatan berikutnya meninggal. Dan angkatan yang berikutnya tidak mengenal Tuhan karena mereka tidak mengalami apa yang telah dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Ada masanya kalau kita sudah mulai enak, kita sudah mulai lupa dengan Tuhan. Makanya saya bilang, ayo kita ikut kakak. Jangan lagi saja belajar untuk taat, belajar untuk mempunyai pengalaman rohani. Apapun yang diberikan di dalam kakak, enak tidak mengenakkan, belajar untuk taat. Di ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Baal kita ini hati-hati ya. Kalau dulu kan zaman dulu Baal ini kelihatan ya. Tapi hati-hati, kita sudah menyembah Baal kita, yaitu mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pasangan kita. Nah, jadi kita mesti berhati-hati dalam hidup kita. Ini salah satu contoh yang diberikan di kakak kemarin tentang contoh daripada kalau orang beribadah kepada Tuhan, apa sih yang terjadi? Itu Obed-Edom. Obed-Edom itu bekerja sebagai penunggu pintu gerbang bait Allah di 1 Tawarik 15 ayat 18, 1 Tawarik 16 ayat 38. Dalam Alkitab King James Version dituliskan sebagai porter atau janitor. Dia bekerja hanya sebagai porter atau janitor, penjaga petugas kebersihan. Tapi dia bekerja, Obed-Edom bekerja penuh dengan integritas, rajin, tulus, dan bertanggung jawab. Obed-Edom berhasil menghadirkan keturunan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan menjadi pemimpin yang cakap melakukan pekerjaannya. Kalau kita melakukannya semua untuk kemuliaan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara ini. Paling tidak anak-anak kita melihat. Nah sekarang kami di KK juga ada program kemarin untuk ulang tahun. Kami kasih nama, kami adalah terang, karena pada saat bulan kemarin waktu kita ulang tahun itu kan temanya adalah terang, menjadi terang. Bisa dimunculkan? Happy birthday. Di sini kita minta untuk kakak-kakak semua, keluarga kerajaan, untuk kita ikut memberkati kota di mana tempat kita berada. Happy birthday. Mulai dari roket, Happy birthday. Happy birthday. KGC, Happy birthday to you. Gunung Setia, Happy birthday mulai to kepada pengusaha you. muda, Happy birthday. Cendrawasih, Happy birthday. Happy birthday. Garuda, to you. Happy birthday to you. Gunung Moria, Happy birthday to you. Happy birthday. Ini kakak. Happy birthday. orang tua. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke, kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya minta untuk kita bergabung, ayo. Kalau kita mau, kita rindu untuk keluarga kita memuliakan Tuhan.
Saya minta untuk kita bergabung di dalam KK, kita bertumbuh bersama, kita menceritakan tentang Tuhan, karena itu penting kita membagikan pengalaman kita dengan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Betapa luar biasa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Bagaimana penyertaan itu sempurna terbangsanya melalui pemimpin yang Tuhan percayakan, Musa, terus generasinya Yosua, dan hari ini kepada kita semua. Semua karena kasih karunia begitu besar buat kita semua. Haleluya. Ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku mengangkat tanganku, amatnya kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, wajah selamanya kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat padamu, selamanya kau hebat bagiku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, supaya kami bisa melayani Bapak Ibu. Sudah ada semua? Oke, mari
Roti yang kita angkat di atas kepala kita ini, inilah tubuh Tuhan. Sebelum kita makan, saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam. Haleluya. Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi hadirat. Kalau Tuhan saja menyertai bangsa Israel zaman itu, apalagi kita hari ini, zaman yang penuh kasih karunia. Jangan sampai kita hari kita takut apa kata orang tahun depan ini gelap. Karena apa kata Tuhan, semuanya dia selalu jawab. Coba perhatikan bangsa Israel, dikatakan kepala keras, kepala batu, tegar tengkuk. Tapi waktu mereka mengeluh kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong dengan segera. Apalagi saudara saya, jangan sampai kita apa kata orang itu membuat kita takut dalam menghadapi situasi ke depan ini. Lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bangkit, doa kita, baca firman Tuhan kita, menghadapi apapun dia bersama kita. Kira sikap patah kami, mari bebaskan rohmu, kita menyembah Tuhan. Kira sikap patah karalwa sekarang, kira runtuhkan paradigma dunia ini, runtuhkan paradigma kita oleh kuasa rohnya yang kudus. Karena bersikap, kira sikap para sikap rapat, kira sikap patah karalwa sikap, kira sikap segala tipu daya apapun yang menolong hati kami, pikiran kami runtuhkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tipu daya kegelapan, kuasa roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami, membuat kami malas berdoa, membuat kami malas beribadah, membuat kami malas berKM, kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kira laba sikap patah karabas sekarang, orang laba sikap patah karabas, segala sakit penyakit yang dikatakan musim flu, kami perintahkan pergi dari perkataan kami, tinggalkan di kehidupan ini. Darah bersikap karabas, orang laba sikap patah karabas. Roh Kudus tolong ambil alih. Engkau sendiri berkuasa atas kami, terus berkuasa. Karena bersikap patah karabas. Terima kasih Tuhan, Kau dasar negara bersikap. Haleluya. Shikirabasanda kablaide geblode. Yikikarabasande kemedi kabararabararabararabarara. Ifokarabasende kemaide geblede. Itatatara tokomona kabara haseke kate.
La sodo honda kabrede keblai keblede. Diberkatilah Engkau Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini di dalam tatanan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami tahu Kau sedang membawa kami masuk di dalam rancangan-rancangan-Mu yang sempurna. Penebusan-Mu memindahkan kami untuk kami hidup di dalam realita Tuhan. Tapi kami tahu ada realita dosa yang selama ini mencokol di dalam diri kami. Harus dikeluarkan lewat setiap padang gurun Tuhan. Kami tahu proses padang gurun. Bukan kami ada di dalam kutuk. Tapi justru mengeluarkan kutuk itu di dalam diri kami Tuhan. Karena itu kami jalani proses-Mu. Cetak kami kembali untuk kami hidup selaras dengan firman-Mu. Karena kami tahu waktu prinsip firman-Mu kebenaran yang tercetak kuat di dalam diri kami. Kami tidak hidup apa yang dunia katakan. Kami tidak hidup dalam realita Tuhan. Tetapi kami hidup di dalam realita Tuhan. Kami hidup di dalam firman. Dan kami sedang menarik turun firman itu untuk terjadi buat kehidupan kami. Karena itu penebusan-Mu Tuhan. Memampukan kami untuk kami ada di dalam tahun-tahun yang penuh kemenangan. Memampukan kami untuk kami hidup di dalam tahun-tahun yang penuh kebaikan Tuhan. Sehingga inilah yang akan terjadi buat hidup kami. Firman yang berkata Tuhan. Bahwa benar-benar Tuhan. Perhiasan kepala ini akan ganti sebagai kain abu. Dan juga kami tahu bahwa Tuhan sedang membawa kami untuk kami membawa kami di dalam kebaikan Tuhan. Setiap masa-masa perkabungan yang selama ini ada Tuhan. Penebusan-Mu memampukan kami untuk kami berpindah Tuhan. Dan masa perkabungan telah berakhir buat kehidupan kami. Karena itu Tuhan prinsip firman ini. Padang gurun membawa kami masuk di dalam prinsip firman. Dan prinsip firman ini akan membuat kami tahu Tuhan. Untuk kami tertanam kuat Tuhan. Pondasi kami tertanam kuat. Pondasi kami akan benar-benar kami hidup membawa kemenangan buat apa yang memang telah Kau sediakan buat kami. Terjadi buat hidup kami. Dan kami tahu bahwa gereja ini telah Tuhan tentukan untuk ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Pusat yang membawa kami membawa kemenangan. Dan gereja ini akan menjadi sebuah radiasi dalam pengenalan Tuhan. Dan gereja ini akan kembali seperti jemaat mula-mula. Bahwa tidak ada yang berkekurangan di antara kami Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit Tuhan. Karena di dalam realita Tuhan, kami tidak lagi membutuhkan mujizat. Kami tidak membutuhkan keajaiban. Karena kamilah yang menjadi mujizat. Kamilah yang menjadi jawaban untuk itu. Terjadi buat itu kami. Dan kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami alami kebaikan demi kebaikan. Dan lewat itu, lewat fondasi yang terbangun Tuhan. Kami sedang menanamkan fondasi itu juga kepada keluarga kami. Sehingga keluarga kami juga dan lewat gereja ini memuliakan nama Tuhan. Kami membawa keharuman buat nama Tuhan. Terjadi buat setiap hidup kami. Karena itu kami relakan hati kami untuk setiap firman ini tertanam kuat di dalam hati kami dengan tanah hati terbaik. Dan respon kami adalah untuk mentaati setiap pemimpin yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu salah satu alasan Tuhan untuk memunculkan Samuel. Karena Samuel tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tetap mentaati Imam Eli sebagai para pemimpinnya Tuhan. Karena itu kami responi para pemimpin tempat ini dengan benar Tuhan. Dan karena itu Tuhan, karena itu kami tahu Tuhan. Karena kami hanya bisa mentaati Tuhan. Lewat kami mentaati pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena itu hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mentaati Tuhan lewat para pemimpin kami. Terbangun kuat dalam hidup kami. Dan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan juga. Kami mau menabur persembahan misi dan persembahan umum. Dengan hati yang mencintai Tuhan. Dan kasih Tuhan sempurna di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA.
Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi, gereja kami dipenuhi, kota ini dipenuhi, bangsa ini dipenuhi. Nama Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memberi engkau kekuatan untuk dapat menjalani padang gurun, baik di dalam keluarga, pekerjaan, di pelayanan, dimanapun engkau berada. Dan biarlah anugerah Tuhan turun atas kita semua, untuk kita dapat mengenal, dapat melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, ada bersama-sama dengan kita. Sehingga apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, terbentuk sempurna di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak ya, Ibu Saudara yang sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati.